Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gali Pradipta dari NIM 060. Di video ini, aku bakal membahas tentang estetika film Eropa. Mulai dari visualnya, cara mereka bercerita, karakter, sampai kenapa film Eropa terasa sangat beda dibandingin film Hollywood. Oke, kita mulai dari pertama. Dari ciri khas visual, film Eropa itu kalau kita lihat dari visual, film Eropa itu cenderung lebih natural. Warnanya biasanya nggak terlalu mencolok, malah sering pakai tone yang agak dingin dan realis. Komposisinya juga lebih artistik, terasa sunyi. Justru di situ ada maknanya. Terus dari kamera, mereka sering sekali memakai statis atau gerakan yang pelan. Jadi kita dikasih waktu untuk benar-benar memahami detail di dalam frame. Kalau dari cerita, film Eropa ini beda banget. Apa tuh bedanya? Mereka nggak selalu pakai alur yang dari awal sampai akhir. Kadang mereka juga memakai cerita yang lompat-lompat, dengan pacingnya juga yang lambat. Yang diangkat juga bukan cuma konflik besar, tapi lebih ke konflik batin dari karakternya masing-masing. Ada masalah-masalah yang ada di dalam karakternya masing-masing, dan itu yang membuat paling kerasa. Endingnya sering sekali gak dikasih jawaban, jadi penonton itu disuruh mikir sendiri bagaimana ending dari cerita film mereka. Jadi penonton bisa menentukan mau ending yang seperti mana. Oke, sekarang kita pergi ke ciri khas karakter yang ada di film Eropa. Karakter di film Eropa itu biasanya nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena banyak yang jadi anti-hero, punya sisi gelap atau keputusan yang nggak selalu benar. Justru karena itu, karakternya terasa lebih manusiawi dan realistis. Mereka juga tidak menggunakan aktor-aktor yang stable atau yang bagus. Mereka sering sekali memakai aktor-aktor dengan keadaan yang ada di lapangan itu sendiri. Jadi itulah alasan kenapa dia sangat-sangat realis terhadap acting para aktor di dalam estetika film Eropa. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaruh budaya dan sejarah dan nilai sosial. Di film Eropa ini kuat banget dengan dipengaruhi budaya dan kehidupan sehari-hari. Mereka sering mengangkat hal-hal yang dekat kayak identitas, kebebasan, atau makna hidup. Selain itu, ada juga pengaruh dari gerakan film seperti French New Wave dan Italian Neorealism yang bikin gaya filmnya lebih bebas dan realistis. Dari sisi sejarah, dampak Perang Dunia Kedua itu juga sangat besar, mempengaruhi estetika film Eropa tersebut. Makanya banyak film Eropa yang terasa lebih gelap dan realistis, karena mereka mengangkat tema seperti trauma perang, kemiskinan, dan kehidupan setelah konflik Perang Dunia Kedua. Mereka merekam realitas dampak Perang Dunia Kedua tersebut secara realistis. Dan film di sini juga sering jadi media kritik sosial, misalnya tentang kesenjangan, imigrasi, atau diskriminasi. Oke, kita lalu pergi ke gaya penyutradaraan dan tekniknya. Kalau dilihat dari teknik, film Eropa ini biasanya punya gaya yang khas banget, tergantung sutradaranya siapa. Istilahnya adalah author. Jadi sutradara benar-benar punya suara sendiri di filmnya. Dari editing, mereka sering pakai teknik jump cut atau long take, di mana ritmenya cenderung pelan.
Musiknya juga nggak berlebihan, bahkan kadang minim banget, lebih banyak pakai suara natural biar terasa realistis. Terus di scene-nya semuanya dibuat senatural mungkin, lighting natural, lokasi natural, kostum juga realistis, make up juga sangat-sangat natural. Itu alasan karena dia mau mengangkat realitas sebenarnya. Untuk tujuan estetika film Eropa tersebut, kenapa dibikin seperti itu? Tujuan utama film Eropa itu bukan cuma hiburan. Mereka lebih fokus ke realisme, jadi berusaha nunjukin kehidupan apa adanya. Selain itu, juga buat kritik sosial dan sering banget ngajak penonton buat mikir lebih dalam. Bahkan banyak film yang terasa filosofis, kayak ngajak kita mikirin arti apa itu hidup atau eksistensi manusia. Dan di sini juga kelihatan banget peran sutradara sebagai seniman, bukan cuma storytelling. Oke, yang terakhir untuk respon penonton. Kalau dari respon penonton, beda antara lokal dan global. Kalau penonton Eropa biasanya lebih relate karena ngerti konteks budaya dan isu yang diangkat. Mereka juga udah terbiasa dengan film yang pacingnya pelan atau realistis. Sementara untuk penonton global, banyak yang mengapresiasi film Eropa karena artistik yang ada di dalamnya, apalagi festival film. Dan di sisi lain, ada juga ngerasa film Eropa itu berat, kurang hiburan. Walaupun begitu, untuk tema-tema universal kayak cinta atau kehidupan tetap bisa dipahami lintas budaya. Jadi bisa dibilang estetika film Eropa itu lebih mau fokus untuk ke realisme, makna dan kebebasan berekspresi. Namun kalau Hollywood itu lebih ke hiburan, film Eropa lebih ke refleksi kehidupan. Dan justru disitulah letak keunikan dan kekuatannya dari kedua negara tersebut. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.